Bagaimana menurut kamu tahun ini? Apakah ini merupakan tahun yang baik buat kamu? Atau kamu sudah mulai merasa ini merupakan tahun yang buruk? Jika bicara soal tahun yang baik, tidak hanya bicara dalam satu aspek saja, misalnya keuangan pribadi, tapi juga banyak aspek yang lain, misalnya kesehatan, hubungan kita dengan orang sekitar, pekerjaan, dan sebagainya. Ada 10 aspek kehidupan yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah hidup yang bahagia. Mungkin langkah pertama yang penting adalah meyakini kalau semua itu mungkin. Jika kamu fokus untuk meningkatkan kepercayaan kalau semua yang kamu inginkan itu mungkin, maka kondisi hidupmu juga ikut meningkat, sadar ataupun tidak. Kenapa? Karena dari pikiran mempengaruhi aksi, dan aksi menciptakan kenyataan yang baru. Memang hal ini tidak mudah. Dalam perjalanannya, kita mungkin dipenuhi rasa ragu atau kita mungkin gagal mengimajinasikan masa depan yang lebih baik. Kita terlalu terpaku pada kondisi saat ini dan merasa kalau hidup ya gini-gini aja. Bukannya tidak bersyukur, tapi jika kamu tidak percaya ada kemungkinan yang lebih baik di masa depan, maka akan sangat sulit mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Your Best Year Ever karya Michael Hyatt. Buku ini membahas bagaimana cara kita untuk menciptakan tahun terbaik dalam hidup. Setiap tahun kita seringkali punya ritual untuk membuat resolusi yang baru. Tapi mungkin saja di bulan Februari kita sudah tidak melakukannya, entah karena hal itu terlihat mustahil atau ya sesimpel karena kita lupa. Mengubah hidup memang tidak semudah kata-kata. Mungkin saja kamu punya semangat yang tinggi di awal. Tapi apabila kamu tidak punya rencana aksi yang solid, maka hal ini akan sulit tercapai. Salah satu tipsnya adalah dengan menjadi kecanduan pada hal kecil dan sering. Maksudnya apa? Bayangkan kamu membuat sebuah target yang besar. Nah, kadang target itu bisa buat kamu jadi pesimis duluan. Mungkin nggak sih kamu mengerjakan itu semua? Jadi, caranya yaitu dengan membagi pekerjaan besar menjadi pekerjaan kecil yang sering kita lakukan sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama, kebiasaan ini terbentuk dan kita mulai mengerjakan hal itu tidak lagi dengan paksaan. Berhasil menyelesaikan tugas harian yang kecil justru menjadi hadiah yang menyenangkan buat kamu. Ini yang membuat seorang pergi ke tempat gym untuk berolahraga secara rutin. Sebuah kegiatan yang awalnya terlihat capek, tapi setelah kita menjalaninya terus-menerus, kita jadi kecanduan untuk olahraga rutin. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu hidup yang bahagia? Coba bayangkan, apa yang kamu inginkan dalam 12 bulan mendatang? Biasanya, keinginan yang muncul seperti bebas dari hutang, menjadi lebih bugar, punya keluarga yang bahagia, memiliki hubungan yang baik, punya hobi, dan sebagainya. Kabar baiknya, satu dan lainnya itu berhubungan. Ada 10 area hidup yang saling berhubungan untuk membuat hidup bahagia. Kesehatan mental, kesehatan fisik, spiritualitas, kecerdasan, pernikahan atau hubungan romansa, hubungan orang tua dan anak, hubungan pertemanan, pekerjaan, hobi, dan keuangan pribadi. Semua komponen ini merupakan kunci untuk menjalani hidup yang memuaskan dan saling berhubungan satu sama lain. Misalnya suasana rumah yang nyaman mungkin saja membuat kamu jadi lebih fokus bekerja atau kehidupan sosial yang kaya akan mempermudah kamu untuk menemukan pasangan hidup. Sebaliknya, memiliki nilai yang rendah di salah satu aspek mungkin saja berdampak negatif pada aspek yang lain. Kamu mungkin kurang bersemangat dalam bekerja jika kamu tidak sehat secara fisik. Kedua, kenapa target kita gagal dicapai? Apa yang menghambat kamu untuk maju? Mungkin karena ucapan seorang yang bilang kamu tidak berbakat atau karena kegagalan masa lalu. Apapun alasannya, pengalaman masa lalu bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita terhadap masa depan. Sebuah contoh yang menarik adalah dengan membandingkan 80% anak muda yang membuat resolusi tahun baru, sedangkan bagi mereka yang berusia 60-an ke atas hanya 30%. Perbedaan ini mungkin disebabkan ketika kamu menua, semakin banyak kegagalan dan kemunduran yang sudah dialami. Jadi mereka mungkin saja kurang optimis atas apa yang diinginkan bisa jadi kenyataan. Cara yang lebih baik justru gunakan kegagalan masa lalu sebagai masukan yang berharga. Misalnya kamu baru saja di PHK.
Kenyataan ini tentu saja sulit diterima. Mungkin kamu merasa dirimu gagal atau merasa ada yang salah dengan kamu. Semakin lama kamu bergumul dalam perasaan ini, maka akan sangat sulit bagi kamu untuk memulai lagi. Bahkan ketika kamu mulai, lalu belum ada panggilan interview, hal ini mungkin buat kamu jadi meragukan diri sendiri. Mungkin alasan kenapa kamu tidak mencapai apa yang kamu inginkan, ya karena target yang kamu buat tidak realistis. Ada contoh yang menarik dari General Motors. Pada tahun 2002, mereka memasang target yang sangat ambisius, ingin menguasai 29% pangsa pasar di Amerika Serikat. Ambisi ini ternyata hampir membuat bangkrut perusahaan. Setiap karyawan diminta untuk memakai PIN dengan nomor 29 di kerahnya agar selalu diingatkan akan tujuan tersebut. Saking obsesinya, mereka bahkan menjual mobil dengan pinjaman tanpa bunga. Alhasil, bukannya semakin mendekat dengan target, inisiatif perusahaan justru membuat target menjadi sulit tercapai. Ini merupakan bahaya jika kita membuat target yang tidak realistis. Namun ada kalanya sebuah target dibuat semudah mungkin, jadi kita kehilangan motivasi untuk mengejarnya karena terlalu sedikit usaha yang diperlukan. Misalnya begini, kamu mau mulai diet, lalu mulai memasang target, harus turun berapa kilo dalam sebulan. Jika kamu memasang target terlalu tinggi, maka hal ini bisa buat kamu jadi patah semangat karena setelah dicoba berapa hari, kok nggak sesuai harapan. Tapi kalau kamu memasang target terlalu kecil, kamu jadi menyepelekan usaha yang kamu lakukan. Setiap kali ada godaan untuk makan tidak sehat, kamu langsung berpikir kalau diet bisa dimulai besok. Toh targetnya mudah kok. Jadi, idealnya kamu harus menemukan sweet spot-nya, di mana targetnya tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Ketiga, motivasi untuk jadi lebih baik. Apa alasan kamu untuk berubah? Apakah kamu pernah menuliskan kenapa kamu harus berubah? Ternyata, untuk membuat kita konsisten, kamu butuh adanya keterikatan emosional atas apa yang kamu kerjakan. Dengan kata lain, kamu paham kenapa kamu perlu mengerjakan hal itu, dan hal itu bisa membuat kamu jadi pribadi yang lebih baik. Misalnya, jika kamu ingin rajin berolahraga, mungkin salah satu alasannya bisa karena kamu capek jadi gemuk. Atau saya ingin membuktikan kalau saya bisa sukses. Tidak perlu mendengarkan apa pandangan orang lain atas alasan yang kamu punya. Yang penting, alasan ini penting buat kamu. Jika sudah, maka kamu perlu terus-menerus mengingatkan dirimu kenapa kamu harus berubah. Motivasi itu mungkin pada akhirnya membentuk siapa kamu. Misalnya, kamu berkomitmen untuk mulai olahraga lari. Lama-kelamaan kamu jadi rutin, ikut komunitas, ikut lomba lari, dan sebagainya. Tanpa kamu sadari, lari sudah jadi salah satu identitasmu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.